Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaannya sehat tanpa ada halangan satupun. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kesukaraan kalian semua meluangkan waktu yang bersedia hadir di ruangan ini untuk melaksanakan konseling kelompok. Nah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dalam kegiatan ini, mengadakan konseling kelompok yang mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Amin. Nah, oke, apakah kalian sebelumnya udah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum ya? Nah, baiklah, jadi kegiatan konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dari 9 jenis layanan bimbingan konseling yang ada. Nah, maksud dari kegiatan ini supaya kalian bisa menyampaikan pendapat kalian. Nah, semuanya bisa berbicara atau aktif untuk mengajukan isi pikiran kalian ya dan usul-usul. Nah, dengan aktif seperti itu kalian akan menjadi pandai dalam mencapai pendapat. Nah, Ibu harap kita semua di sini bisa berkata jujur ya, serta saling terbuka satu sama lain. Nah, di sini tidak ada yang ditutupi. Kalian pun di sini tidak ada paksaan dari Ibu ataupun dari orang lain. Mengerti ya, adik-adik? Ya. Nah, dengan cara duduk melingkar seperti ini merupakan salah satu teknik kegiatan konseling kelompok supaya memudahkan interaksi dan komunikasi kalian satu dengan yang lain. Nah, baiklah untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberi kelancaran dan gak ada gangguan apapun itu. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita sudah saling kenal ya adik-adik pada waktu kita melaksanakan bimbingan kelompok, jadi kita nggak usah kenalan lagi, udah saling kenal kan Ya. Oke, baiklah, anak-anak kita sudah saling kenal dan bahkan rasanya sudah akrab sekali hubungan kelompok kita, bukankah begitu? Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan, yaitu kegiatan inti konseling kelompok. Tadi Ibu dapat bahwa kelompok kita akan membahas suatu permasalahan. Nah, untuk itu kita langkah pertama menetapkan permasalahan apa yang kita rasakan dan kami yang akan bahas. Sesudah itu kita akan membahas permasalahan yang dirasakan atau yang dialami sama adik-adik semua. Nah, masalah itu nantinya kita bicarakan dan kita carikan bahan pemecahannya. Nah, tujuannya adalah supaya siswa yang mengalami masalah itu menjadi ringan dan lega, tidak lagi tidak lagi terbebani gitu loh oleh masalah yang ditanya. Nah, konseling kelompok ini bersifat rahasia, jadi tidak boleh ada yang tahu kecuali kita semua yang ada di sini. Jadi itu konseling kelompok itu yang tahu itu hanya kita semua yang ada di sini. Kayak dari Arbi, dari Farah, terus dari siapa yang tadi namanya? Rizka, terus Meiza sama Khadijah itu ya. Oke, jadi teman-teman yang lain gak boleh ada yang tahu kecuali kita. Nah, konseling kelompok ini bersifat rahasia, jadi tidak boleh ada yang tahu kecuali kita semua ada di sini. Itu tadi ya, itu wajib menjaga kerahasiaannya ya anak-anakku sekalian. Bagaimana? Ya. Bisa dimulai? Bisa. Dari siapa yang menyampaikan masalahnya? Dari siapa ya? Dari Arwi dulu. Nah, kesulitan bersosialisasi. Terus kalau dari Farel? Kesulitan berkomunikasi Ya, kalau dari ini Rizka? dengan gedung pagi. Terus kalau dari siapa namanya? Meiza ya? Kesulitan Bergaul, bisa bergaul ya? Kalau Khadijah? tidak tidur. Tidur. Nah, oke, kita udah mendapatkan 5 apa yang kita rasakan dan kita alami. Masalah mana yang terlebih dahulu kita bahas dan kita angkatkan soal masalah yang ada di kelompok ini. Menurut kalian siapa yang masih yang paling berat yang mau dibahas siapa? Adi. Ya, Adi ya. Ya. Oke. Tentang kesulitan bersosialisasi. Oke, kita akan membahas kesulitan bersosialisasi. Ada yang bisa berikan ide atau masukan teman yang lain mengalami ini apa kesulitan bersosialisasi? Kalian menurut kalian itu kesulitan bersosialisasi itu gimana? Terus untuk mengatasinya untuk Bismillahirrahmanirrahim. biar kita nggak kesulitan bersosialisasi itu gimana?
kasih saran untuk Ardi, nanti semuanya bisa kok kasih saran. Coba dijelasin dulu ya. Jadi kesulitan bersosialisasi adalah kegiatan ketika seseorang mengalami hambatan dalam berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, orang yang mengalami kesulitan bersosialisasi biasanya merasa canggung, malu, takut berbicara, kurang percaya diri, atau merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan sosial. Itu ya, Ardi. Menurut kalian kesulitan bersosialisasi itu di mana aja? Nah, bisa di sekolah, terus di lingkungan sekitar, bisa juga di rumah gitu ya. Nah, kondisi ini juga dapat dialami siapa aja, baik anak-anak, remaja ataupun orang dewasa gitu ya. Untuk membantu menemukan solusinya, ada yang tahu nggak gimana? Kalian ada yang tahu nggak membantu menemukan solusinya untuk Ardi gimana? Untuk Ardi gimana? Mungkin ini ya, pemahaman tentang kesulitan sosial itu membantu seorang mencari cara yang tepat untuk mengatasinya. Mungkin meningkatkan komunikasi gitu ya, Ardi, tujuannya biar Ardi itu lebih mudah berbicara, menyampaikan pendapat dan menjalin hubungan dengan orang lain. Terus Ardi juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam diri Ardi gitu ya, biar orang yang mampu bersosialisasi dengan baik biasanya lebih percaya diri di berbagai situasi. Kayak Ardi itu harus, aku harus pede gitu. Terus ada juga membantu menyesuaikan diri gitu ya, kayak Ardi bisa memberikan kemampuan sosial, membantu seseorang lebih mudah beradaptasi di lingkungan yang baru gitu. Jadi Ardi bisa apa ya, bersosialisasi di lingkungan baru, mulai dari lingkungan baru ataupun dari mana gitu ya. Terus ada juga mengurangi rasa kesepian gitu. Jadi tuh yang bersosialisasi dengan baik biasanya memiliki hubungan sosial yang lebih sehat dan tidak mudah tersendiri gitu. Nah, faktor-faktor penyebab kesulitan bersosialisasi ada yang tahu nggak? Untuk Ardi, mungkin karena kayak kurangnya rasa percaya diri itu menjadi penyebab paling umum ya. Seseorang merasa dirinya tidak menarik atau takut salah bicara atau takut ditolak oleh orang lain. Nah, contohnya mungkin takut bertanya di kelas karena khawatir dicampakkan teman gitu. Mungkin kayak maju tapi pas sudah maju ditanya sama teman, jadi kan kayak malu lagi ya mau maju gitu kan pasti ya. Terus mungkin ada pengalaman buruk di masa lalu, pengalaman teman dianggap gitu ya. Nah, mungkin juga ada faktor dari keluarga. Nah, lingkungan keluarga yang sama mengaruhi kemampuan sosial seseorang. Terus kurangnya komunikasi di rumah atau pola asuh yang terlalu keras dapat membuat anak kesulitan mengekspresikan diri masing-masing. Nah, contoh mungkin Ardi jarang bicara di rumahnya, terus menjadi lebih selektif, kayak Ardi lebih nggak mau kalau ada apa nggak mau gitu ya, sama ibu atau sama ayah gitu kan. Nah, terus juga ada sifat pemalu atau introvert itu tadi ya. Nah, juga ada orang yang lebih nyaman menyendiri dan tidak terlalu suka berada di keramaian. Namun menjadi introvert itu bukan berarti yang tidak bersosialisasi, hanya saja mereka bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman. Gak cuma Arti, pasti yang lain juga. Kalian introvert kan, kalau aku pengen sendiri, aku pengen keramaian dulu, biar tenang gitu ya, pasti ada gitu kan. Capek juga kan karena kita menghadapi sikap orang kan. Terus ada kurang kemampuan berkomunikasi. Nah, seseorang yang jarang berlatih berbicara atau membangun pendapat biasanya lebih sulit menjalin hubungan sosial gitu. Contohnya sulit menjaga percakapan karena bingung harus bicara apa. Nah, gitu ya. Ardi pernah kan rasanya itu pasti itu yang dirasain Ardi ya. Oke. Nah, jadi jenis-jenis kesulitan bersosialisasi itu juga
sulit memulai percakapan. Nah, jadi seorang yang merasa bingung atau takut ketika ingin mengajak orang lain berbicara, contohnya hanya diam saat tersebut, karena bingung daripada itu mau apa ya, mau gimana gitu. Jadi kalian diam aja gitu. Terus dua tuh takut berbicara di depan umum, orang merasa gugup, gemeter atau panik ketika berbicara di depan banyak orang gitu ya, dia. Nah, untuk Arbi cara mengatasi kesulitan bersosialisasi, nah teman-temannya yang lain boleh kasih pendapat ke Arbi gitu ya. Nah, yang pertama itu belajar menerima diri sendiri. Nah, Arbi jangan terlalu fokus pada kekurangan diri. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Terus yang kedua, Arbi juga mulai hal kecil gitu, tidak perlu langsung jadi orang yang sangat aktif, mulai dari menyapa atau berbicara sederhana, contohnya ungkapan halo atau menanyakan kabar teman gitu. Terus juga berarti komunikasi Arbi, jadi itu Arbi semakin sering berbicara, kemampuan komunikasi akan semakin berkembang gitu ya. Terus ikut kegiatan sosial ataupun ikut kegiatan di sekolah, kan di sekolah punya kegiatan gitu ya. Nah, mungkin kayak mengikuti organisasi, terus komunitas atau kegiatan bersama teman dapat membantu melatih keberanian gitu. Terus belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, Arbi juga dalam pergaulan mendengarkan orang lain itu juga sangat penting gitu ya. Terus yang keenam, mengurangi rasa takut terhadap mendengar orang lain. Arbi itu nggak usah takut, tidak semua orang memperhatikan kesalahan kita. Kadang kita rasa takut berasal dari pikiran kita sendiri ya, kayak kita ujian belum apa-apa kita duluan gitu kan. Nah, terus Arbi juga mungkin bisa membiasakan pikir positif gitu ya. Jadi berpikir positif membantu Arbi lebih tenang saat berinteraksi gitu, itu meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Jadi itu Arbi bisa percaya diri, dapat dilatih dengan mencoba hal baru, dengan menghargai kemampuan diri sendiri gitu ya. Nah, jadi untuk Arbi nih, peran teman dan lingkungan dalam membantu bersosialisasi, yaitu lingkungan yang sangat baik berpengaruh terhadap perkembangan sosial seseorang. Teman yang ramai, tidak suka mengejek, dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman gitu ya. Nah, terus pentingnya kemampuan bersosialisasi nih untuk Arbi. Jadi itu kemampuan bersosialisasi itu penting karena membantu Arbi menjalin hubungan yang baik, terus menambah teman dan relasi, belajar kerjasama, terus melatih komunikasi, terus membantu penyesuaian diri di masyarakat dan mendukung keberhasilan di sekolah maupun di luar gitu. Jadi kesimpulannya, kesulitan bersosialisasi adalah hambatan seseorang dalam berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, penyebabnya bisa berasal dari kurang percaya diri, pengalaman buruk, lingkungan, sumber berbeda maupun kurangnya kemampuan berkomunikasi gitu ya Arbi. Gimana? Oke, semuanya di sini waktu kita terbatas ya. Pada pertemuan akan kita bahas lagi pembahasan yang lain gitu ya, pembahasan yang lain. Nah, pesan dari ibu di semua kalian harus bisa menjadi percaya diri gitu kan, berada gitu. Kayak anak-anakku, kita telah selesai membahas permasalahan, yaitu masalah Arbi ya, tentang bagaimana berkomunikasi tadi ya, bersosialisasi. Nah, seharusnya kita bahas tapi waktu kita terbatas gitu. Oke, baiklah anak-anakku, kita waktunya sudah hampir habis ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah baik sekali melaksanakan kegiatan masjid ini dengan aktif dan aktif semua. Kita berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuka pikiran kita sehingga kita dapat menjalankan semua pendapat. Sebagai ungkapan terima kasih, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mulai doa selesai. Makasih ya semuanya ya.